Yang pertama, istihsan. Menurut bahasa, istihsan yaitu menganggap baik. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa perbedaan pendapat menurut para ulama untuk mendefinisikan dan memahami istihsan ini. Yang kedua yaitu dasar hukum istihsan. Para ulama mengambil dasar hukum istihsan berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana firman Allah, الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Tiga yaitu macam-macam istihsan. Ada beberapa macam-macam istihsan. Yang pertama yaitu istihsan dengan urf. Kedua yaitu istihsan dengan maslahat. Ketiga, istihsan dengan ijma. Yang keempat, istihsan dengan kaidah rab, al-hadz wa al-masyaqqat. 5. Al-istihsan bi an-nas. Dan yang keenam, istihsan bi ad-darurah. Dari berbagai macam istihsan tadi, saya mengambil contoh dari istihsan ijma, yaitu apabila seseorang memotong ekor keledai, maka seseorang tersebut harus membayar seharga 1 ekor keledai tersebut. Keempat, ulama yang menerima dan menolak istihsan sebagai sumber hukum. Yang pertama, Jumhur Malikiyah dan Hanabilah. Mereka berdua menerima istihsan sebagai sumber hukum. Dan yang kedua, ulama Syafi'iyah. Beliau menolak istihsan sebagai sumber hukum. 2. Maslahah mursalah. Pengertian maslahah mursalah menurut bahasa yaitu kebaikan, kebermanfaatan, kelayakan, keputusan, dan kepatutan. Menurut Abdullah Wahab Khalaf, secara istilah, maslahah adalah maslahah yang tidak ada dalilnya untuk menyetujui dan menolaknya. 2. Dasar hukum. Para ulama berpendapat bahwa maslahah mursalah adalah sumber hukum dan harus berhati-hati dalam menggunakannya. Oleh karena itu, para ulama memberikan syarat pada orang yang berpegang teguh pada maslahah mursalah. Yang pertama, maslahah itu harus jelas dan pasti. 2. Maslahah itu bersifat umum. 3. Macam-macam maslahah mursalah. Yang pertama yaitu maslahah mutabarah. 2. Maslahah mulghah. Dan yang ketiga, maslahah mursalah. 5. Ulama yang menerima dan menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Yang pertama yaitu jumhur ulama, kedua Imam Malik, dan yang ketiga Imam Syafi'i. Istisab menurut bahasa mempunyai arti selalu menemani atau selalu menyertai. Menurut istilah, istisab merupakan menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Macam-macam istisab dibagi menjadi 4. 1. Istisab al-adam. 2. Istisab umum. 3. Istisab hukum. 4. Istisab keadaan ijma. Ulama yang menerima dan menolak istisab sebagai sumber hukum. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah bahwa istisab bisa menjadi hujah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada. 2. Ulama Hanifiyah, istisab itu dapat menjadi hujah untuk menetapkan berlakunya hukum yang telah ada. Ulama mutakalimin, ahli kalam, berpendapat bahwa istisab tidak dapat dijadikan dalil. 4. Zazuz Zariyah. Pengertian Zazuz Zariyah. Zazuz Zariyah terdiri dari 2 kata, sad dan zariyah. Sad artinya menutup, zariyah artinya jalan. Maka Zazuz Zariyah mempunyai arti menutup jalan menuju maksiat. Adapun menurut istilah,
Sadzuz Zariyah mempunyai arti menutup jalan atau mencegah hal-hal yang membawa atau menimbulkan kerusakan. Pengelompokan Sadzuz Zariyah dibagi menjadi beberapa segi. 1. Memandang dari akibat atau dampak yang ditimbulkan. 2. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Ulama yang menerima dan menolak Sadzuz Zariyah sebagai sumber hukum. 1. Menurut Imam Malik, Sadzuz Zariyah dapat menjadi sumber hukum. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Sadzuz Zariyah tidak dapat dijadikan sumber hukum. Urf menurut bahasa artinya adat kebiasaan. Adapun secara istilah syara, Wahbah Juhaibi menyebutkan urf ialah yang dijadikan sandaran oleh ketentuan urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan maupun terkait dengan ucapan yang dilakukan secara khusus. Macam-macam urf. 1. Dari segi sifatnya, urf itu dibagi menjadi dua macam. 1. Urf amali, 2. Urf kauli. 2. Jika dilihat dari segi wujudnya, maka urf dapat dibagi menjadi dua macam. 1. Urf sahih, 2. Urf fasid. Kehujahan urf. 1. Ulama usul fikih sepakat bahwa urf sahih dapat dijadikan hujah dan sarana dalam mematukan hukum syara. 2. Urf fasid tidak dapat dijadikan hujah. Pengertian syar'u man qoblana. Menurut bahasa, syar'u man qoblana berasal dari kata syar'u syir'ah, yang artinya sebuah aliran air, sebuah agama hukum syariat, dan qoblana artinya sebelum Islam. Adapun secara istilah, syar'u man qoblana adalah syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, seperti ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, dan lain-lain. Macam-macam syar'u man qoblana. 1. Dinas syariat kita, syariat Islam, tidak termasuk syariat kita menurut kesepakatan para ulama. 2. Dianggap syariat kita menurut Al-Quran dan Sunnah. 3. Tidak ada penegasan dari syariat kita apakah dinas atau dianggap sebagai syariat kita. Kehujahan syar'u man qoblana. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah meskipun objeknya tidak untuk Nabi Muhammad SAW. Dari sini muncul kaidah syariat untuk umat sebelum kita dan juga berlaku untuk syariat kita. 7. Mazhab Sahabi. Menurut bahasa, mazhab Sahabi adalah pendapat dari sahabat Rasulullah SAW. Contohnya kesepakatan para sahabat tentang warisan untuk nenek seperenam. Berikut ini ada beberapa definisi sahabat. 1. Definisi sahabat menurut ahli hadis, yaitu setiap muslim yang melihat Rasulullah walau hanya sesaat. 2. Menurut Sa'id bin Al-Hasib, yaitu orang yang tinggal serumah bersama Rasulullah selama 1-2 tahun dan ikut perang selama 1-2 kali. 3. Menurut Al-Zahid, yaitu orang yang ikut berkumpul bersama Rasulullah dalam kurun waktu yang cukup lama dan juga menuntut ilmu bersama Rasulullah. 4. Menurut Ibnu Jabir, yaitu setiap muslim yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepadanya dan meninggal dengan keadaan Islam seperti Umar bin Khattab. Macam-macam mazhab sahabi. Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk ijtihad. Dalam hal ini, perkataan sahabat juga bisa dikategorikan sebagai al-sunnah, karena kemungkinan para sahabat mendengar dari Rasulullah SAW langsung. Contohnya, perkataan Ali, yaitu mahar terkecil adalah 10 dirham. 2. Perkataan sahabat Rasul yang juga disepakati sahabat lain. Perkataan sahabat Rasulullah yang tersebar di antara sahabat lain yang tidak diketahui siapa yang mengingkari atau menolaknya. Kehujahan mazhab sahabi.
Menurut Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id, sahabat Imam Abu Hanifah, itu juga Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu mazhab Sahahabi dapat menjadi hujjah. Sedangkan menurut jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah, Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya juga Abu Hasan Al-Qarha dari golongan Hanayah, yaitu mazhab sahabat secara mutlak tidak dapat dijadikan hujjah. Secara bahasa, dilalah adalah petunjuk, sedangkan ikhtiran adalah bersama-sama. Sedangkan menurut istilah, dilalatul ikhtiran adalah suatu petunjuk, karena ada suatu perkara yang disebut bersama-sama dengan perkara lain. Yang bersama-sama itu diberi hukum yang sama. Hujjahan dalalatul ikhtiran. 1. Ikhtiran tidak dapat dijadikan hujjah. Hal ini merupakan pendapat dari jumhur ulama. Karena bersama-sama dalam suatu perkara belum tentu bersama-sama dalam ketetapan hukum. Sedangkan menurut Imam Mazhab, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Imam Malik pendapat bahwa dilalatul ikhtiran dapat dijadikan hujjah. Nah, ataf itu menunjukkan musyarakah atau bersama-sama. Bukannya sebagai sumber hukum. Jumhur ulama berpendapat bahwa dilalatul ikhtiran tidak dapat dijadikan hujjah karena bersama dalam suatu hukuman belum tentu bersama dalam hukuman. 2. Dilalatul ikhtiran dapat dijadikan hujjah karena ataf itu menghendaki musyarakat. Hal ini dikatakan oleh Abu Yusuf dari golongan Hanafiyah, Ibnu Nasr dari golongan Malikiyah, dan Hurairah dari kalangan Sa'fiyah.